Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Rafila, mahasiswa S1 K3 dengan NIM 2503123. Kali ini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu manajemen kesehatan kerja dan prinsip hygiene industri. Pertama adalah manajemen kesehatan kerja yang berjudul Program Pengendalian Stres di PT Maju Sejahtera. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur elektronik dengan 450 karyawan dengan sistem 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan ini adalah kelelahan karena target produksi yang tinggi serta tekanan kerja selama shift yang membuat para karyawan merasa stres. Nah, program ini dibuat karena karyawan mulai melaporkan bahwa mereka mengalami peningkatan stres, penurunan produktivitas sebesar 15%, serta meningkatnya absensi nih kawan-kawan akibat keluhan seperti kurang fokus, cemas, mudah lelah, dan emosional. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memilih program pengendalian stres yang berfokus untuk menurunkan beban psikologis, mencegah burnout, dan meningkatkan kenyamanan kerja. Nah, program tersebut terdiri dari beberapa komponen nih, yaitu relaksasi 10 menit sebelum shift, konseling dengan psikologi, menyediakan pojok relaksasi, serta pelatihan manajemen waktu untuk menyesuaikan beban kerja. Nah, hasil dari program tersebut itu sangat positif loh. Apa aja ayo? Nah, hasilnya itu tingkat stres menurun 25%, absensi berkurang, dan kinerja meningkat karena karyawan lebih fokus dan rileks. Selain itu, karyawan juga merasa dihargai oleh perusahaan. Nah, kesimpulannya, program ini membuktikan bahwa PT Maju Sejahtera tidak hanya mengajar produktivitas, tetapi juga peduli terhadap karyawannya, baik kesehatan maupun kesejahteraan karyawannya. Yang kedua adalah prinsip hygiene industri. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan prinsip hygiene industri di pusat pembelanjaan atau mall. Mall ini itu sangat awam ya teman-teman di kita. Mall itu memiliki banyak area, dimulai dari pintu masuk, koridor, food court, hingga tempat parkir ataupun toilet. Nah, karena aktivitas pengunjung yang padat membuat setiap area itu harus jaga kebersihannya. Nah, ada beberapa bahaya nih teman-teman. Bahaya fisiknya yaitu munculnya kebinsingan nih karena terlalu padat dengan manusia di kanan, di kiri, itu pasti bising banget ya teman-teman. Terus suhu AC yang terlalu dingin nih teman-teman, di salah satu toko yang sepi pengunjung sudah pasti AC-nya itu dingin. Terus pencahayaan yang berlebihan. Nah, sudah pasti juga nih teman-teman, setiap toko itu memiliki pencahayaan untuk menarik pengunjung, kan? Nah, terus yang kedua ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini bisa berasal dari pembersih lantai ya teman-teman, atau pembersih kaca yang biasanya para OB atau pembersih mall itu gunakan untuk membersihkan lantai ya ketika kita semua berada di mall, karena kebersihannya harus tetap dijaga. Kemudian cat nih teman-teman, mungkin ada di salah satu toko itu sedang melakukan renovasi tokonya sehingga memerlukan mengecat ulang. Nah, itu bahaya kimia dari cat. Dan toko parfum nih teman-teman, sudah jelas banget ya, toko parfum itu banyak sekali kimianya. Bisa aja nih para karyawan yang kerja di situ ada yang alergi terhadap parfumnya, mau nggak mau
demi uang mereka harus kerja di situ ya. Terus yang ketiga itu ada bahaya biologi, yaitu bahaya yang muncul dari jamur AC nih teman-teman. Karena kan di mall itu padat ya pengunjungnya, pasti AC-nya non-stop, kecuali non-stop setiap hari. Terus juga bakteri nih dari food con teman-teman. Misalkan ada anak kecil bawa makanan, kemudian makanannya jatuh. Setelah jatuh, nggak sengaja keinjak oleh pengunjung satu, kemudian nggak sengaja lagi keinjak oleh pengunjung dua, menyebar deh kemana-mana, dan bakterinya pun ikut menyebar nih kawan-kawan. Dan sampah organik dari food con ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini bahaya ergonominya nih teman-teman. Pasti teman-teman sering lihat kan, kalau kasir di toko mall itu sudah pasti mereka berdiri. Jarang sekali kita lihat kasir yang duduk ya. Nah, karena berdiri terlalu lama, itu bisa mengakibatkan bahaya ke ergonomi ya teman-teman. Terus juga pegawai-pegawai nih, pasti mereka loading barang ya, itu pasti mereka angkat-angkat barang. Terus juga ada bahaya psikososial, yaitu karyawan yang mengejar target tinggi dengan shift panjang serta keramaian pengunjung. Nah, setiap bahaya tersebut itu pasti memiliki dampak ya. Dampaknya itu pasti jelas banget nih teman-teman. Kelelahan karena terlalu banyak pengunjung. Pengunjung juga lelah karena terlalu banyak orang. Terus juga tadi ada bahaya kimia nih teman-teman. Nah, bisa jadi gitu orang yang tidak sengaja terpapar asap dari parfum bisa kena iritasi nih. Terus juga sakit punggung untuk karyawan yang berdiri lama serta karyawan yang membawa barang dari gudang ke store kan, sehingga mengakibatkan mereka itu stres. Karena itu direkomendasikan sederhana seperti pengaturan kebisingan nih teman-teman. Kebisingan mungkin di setiap toko itu jelas ada yang nyetel lagu ya untuk menarik pengunjung. Nah, itu mungkin butuh diatur kebisingannya. Terus penyimpanan chemical yang benar, kemudian memberi SOP kebersihan, memberikan kursi ergonomis sehingga manajemen stres nih teman-teman. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan mall yang aman, sehat dan nyaman bagi pekerja maupun pengunjung. Nah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.